ada di stasiun Gede Bage bersama Bapak Penguji Fasop, Pak Barel. Agenda kita hari ini tindak lanjut ya. Tindak lanjut. Untuk besok kita akan masuk untuk ke pengujian Fasop tahap 2. Di stasiun Gede Bage dan juga stasiun Kiara Condong ya Pak ya. Pengujian hubungan blok. Betul. Nah, ini sekarang posisi jam 00.05, jam 12 malam kita baru memulai pengujiannya. Ya, beginilah pekerjaannya penguji ya kan. Kita nggak pengen mengganggu perjalanan kereta api, betul ya? Jadi kita memang memaksimalkan window time di mana waktu-waktu kereta itu jarang melintas dan juga tidak mengganggu pola operasional kereta. Seperti apa kegiatan pengujiannya? Tonton sampai habis. Nah, jadi nih Pak Barel nanti mau ngecek apa Pak? Nih. Oh, ini untuk wesel. Pengecekan wesel. Ya. Untuk akurasi weselnya. Akurasi weselnya apakah operasional weselnya sudah sesuai dengan spek dan nanti saya ikut sama Mas Yoris untuk mengecek di bagian FO. FO dan juga FO sama rancang bangun gambar. Rancang bangun gambar. Oke. Setelah tadi pengujian di ruangan IR untuk pengujian fiber optik dan lain-lain, kita sudah selesai. Kita sekarang berpindah untuk pengujian sinyal keluar dari stasiun Gede Bage. Nah, ini FYI, untuk setiap sinyal itu punya kodenya masing-masing. Kayak misalnya yang ini punya kode JL22B, yang sana punya kode JL12 dan juga kode JL32B. Nah, setiap lampu persinyalan ini punya kodenya masing-masing yang bisa Sobat Balai Pengujian lihat di bawah dari lampu persinyalan itu sendiri. Untuk lampu yang akan kita uji ini belum aktif dan belum digunakan dalam operasional perjalanan KA. Ditunjukkan dengan adanya tanda silang di lampu persinyalan ini, dan lampunya sendiri juga masih mati gitu ya, karena memang belum beroperasi dan ini nanti baru akan dilakukan pengujian. Apakah lampu persinyalan ini bisa menyala dengan baik dan bisa dilihat secara baik melalui mata dari manusia, seperti itu. Kode JL22B sinyal keluar dari stasiun Gede Bage. Kita akan menunggu aspek sinyal yang diberikan oleh PPKA di ruang PPKA untuk melihat bagaimana hasil dari lampu sinyal JL22B ini. Aspek sinyal di sinyal keluar stasiun Gede Bage JL22B, indikasi menyala hijau, semboyan 5. Ini akan dicoba untuk dipindah ke sinyal langsir. Sudah kembali ke merah. Jadi semua aspek sinyal yang ada di setiap persinyalan diuji semua, baik itu yang aspek merah, aspek hijau, langsir, terus darurat dan juga kontraflow-nya. Nah, ini sudah menyala lampu aspek darurat, pemberangkatan darurat atau emergency, yang bentuknya itu lampu segitiga berwarna putih. Bisa terlihat dengan sangat baik dan juga sangat terang, terutama di malam hari. Nah, ini kita lagi ada di ruang PPKA dari stasiun Gede Bage. Jadi di saat pengujian di sini juga ada yang mengoperasikan untuk
meja pelayanan atau VDU untuk mengatur sinyal, baik itu menjadi merah, menjadi hijau, dan juga mengatur wesel apakah ada kegagalan, gagal balik, atau berfungsi dengan baik dan sebagainya. Berkomunikasi dengan menggunakan HT dengan tim lapangan yang ada. Jadi masing-masing tim penguji sudah standby di sinyal muka, sinyal masuk, sinyal keluar, dan di beberapa titik wesel dan juga axle counter. 10 AT merah. Jam 2:39 dan sesaat lagi kereta pertama akan segera melintas, yaitu kereta api Lodaya di stasiun Gede Bage. Dan memang kita sebagai penguji harus bisa memaksimalkan window time yang tersedia. Kita tadi start dari jam 12:15 dan di jam 2:39 ini untuk pengujian aspek persinyalan, kemudian sinyal keluar, sinyal masuk, dan juga sinyal muka sudah bisa selesai. Jadi memang harus bekerja efektif. Bagaimana caranya tidak mengganggu perjalanan kereta api yang sedang melintas. Gede Bage sudah selesai. Kita akan lanjut besok untuk di stasiun berikutnya. Masih ada beberapa persinyalan yang belum kita uji di stasiun Kiara Condong dan juga di stasiun Cikudapate. Hari kedua pengujian untuk stasiun Kiara Condong. Kali ini jam sore, sekitar jam 4:30. Kita kali ini sedang pengujian untuk aspek sinyal keluar dari stasiun Kiara Condong. Dan ini kodenya JL82A. Jadi yang dicek apa aja, Pak? Nanti kita ngecek aspeknya berfungsi atau tidak, lampunya bisa menyala apa tidak. Nanti di aspeknya kita coba untuk simulasi kerusakan. Jadi kita coba mematikan
aliran listriknya? Aliran listriknya apa ya bilangnya? Filamennya. Oke. Filamennya kita matikan. Sebagian kalau misalkan filamennya mati, apakah aspeknya itu ada perubahan di dalam video apa tidak? Oke, di meja pelayanan PPKA ya? PPKA, betul. Oke, nah selain dicek fisiknya dan juga aspeknya apakah menyala atau tidak, ini juga dilakukan uji ruang bebas dari persinyalan di stasiun Kiara Condong, dan juga nanti akan dicek untuk uji pentanahan atau uji grounding. Rancang bangun dari masing-masing peralatan fast op di stasiun Kiara Condong. Jadi yang dicek apa saja? Nah, salah satunya adalah uji fungsi juga untuk aspek persinyalan yang ada di sini. Jadi dicek aspek merah, aspek hijau, aspek langsir, dan juga emergency serta kontraflow-nya. Kemudian untuk di sini selain itu ada juga uji pentanahan atau uji grounding dari axle counter atau alat deteksi sarana, dan juga grounding dari aspek persinyalannya itu sendiri juga. Semua dilakukan, total itu ada beberapa sinyal keluar dari stasiun Kiara Condong ini yang semuanya harus dipastikan layak operasi dan sesuai dengan spesifikasi teknis. Dalam kegiatan ini kita tidak hanya Balai Pengujian Perkeretaapian dari tim penguji prasarana perkeretaapian, tapi ada juga tim Direktorat Prasarana Perkeretaapian yang ikut melakukan pengujian di stasiun Kiara Condong ini. Nah, bisa dilihat untuk di jalur 1 dan juga jalur 2 ini, untuk sinyal keluar di jalur 1 ada 2 sinyal yang nempel ya, bisa dilihat. Untuk yang bagian depan ini adalah sinyal yang lama, JL32A, dan kodenya sama yang belakang JL32A. Nah, untuk membedakan mana sinyal yang belum beroperasi, mana yang sudah beroperasi gitu ya, itu ditandai dengan ada tanda silang di persinyalan yang baru yang masih dalam tahap pengujian. Selain itu, untuk meminimalisir gangguan visual yang dialami oleh masinis, aspek sinyal untuk di lampu persinyalan yang baru itu masih ditutup dengan plastik, tapi tetap kita melakukan pengujian. Nah, seperti ini sedang menyala untuk sinyal langsirnya ya. Kita pastikan kondisinya sudah layak operasi dulu, baru diganti ke sistem persinyalan yang baru, dan sistem persinyalan yang lama nantinya akan dicopot. Aspek persinyalan kita juga menguji wesel ya Pak Faruk ya? Betul, kita menguji peralatan persinyalan, nggak hanya peraga sinyal tapi juga ada penggerak wesel atau bahasa kerennya point mesin. Point mesin. Jadi nanti diceknya apa aja tuh Pak? Kalau point mesin ini atau penggerak wesel itu yang dicek adalah yang pertama itu ganjelan ya. Untuk negatif ceknya itu ganjelan wesel. Jadi kita periksa seberapa sensitif dia terhadap ganjelan. Jadi kan wesel itu tidak boleh terganjel apapun, harus dia tidak bisa terbentuk posisi weselnya gitu loh. Jadi kalau
di berbagai sistem ada macam-macam sih. Ada yang gagal balik, ada yang hanya indikasi di videonya atau di meja layanan aja. Oke. Ini namanya alat apa Pak Faruk? Plat ganjal wesel. Ini alat untuk mengetes ganjalan wesel. Jadi ada 1 sampai 6 mili kita uji, tapi yang umum dipakai itu ada 2 mili, 3 mili, 4 mili dan juga 5 mili. Karena maksimal yang bisa toleransi 4 mili, berarti 5 mili itu sudah tidak boleh masuk, tidak boleh terdeteksi lagi, maksudnya tidak boleh Rute terbentuk. rute tertentu. L14 di lapangan menyala merah Bravo. L14 sudah mulai lapangan. Di lapangan menyala merah L14 Bravo. Harus nggak boleh terbentuk. Hati-hati di balik. Radio monitor L14 minta diputihkan Bravo. Belum bisa Bravo. Bentrok sama wesel di sini ya. Kopi bentrok sama